Bayangkan jika Anda bisa mengirim pesan singkat kepada diri Anda sendiri di dimensi lain. Bukan sekedar hayalan, tapi sebuah teknologi nyata yang baru saja ditemukan oleh para ilmuwan di laboratorium rahasia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani melakukannya jika tahu konsekuensinya? Satu kata saja bisa menghapus seluruh keberadaan Anda saat ini. Ini adalah kisah tentang penemuan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Mari kita telusuri misteri di balik komunikasi antar dimensi ini. Selamat datang di eksplorasi teknologi masa depan yang mungkin sudah ada di depan mata kita. Hari ini, kita akan membahas The Parallel Bridge, sebuah perangkat yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Kita akan melihat bagaimana teknologi ini bekerja dan mengapa dunia sangat ketakutan akan kehadirannya. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena detail kecil di video ini mungkin akan berubah seiring kita berbicara. Siapkan diri Anda untuk perjalanan melintasi realitas alternatif. Semuanya dimulai di sebuah fasilitas riset partikel tingkat tinggi, di mana para ilmuwan secara tidak sengaja menangkap sinyal frekuensi radio yang identik dengan suara mereka sendiri. Sinyal itu bukan berasal dari masa lalu atau masa depan, melainkan dari titik koordinat yang sama namun di frekuensi dimensi yang berbeda. Setelah berbulan-bulan melakukan kalibrasi, mereka berhasil menciptakan antarmuka teks sederhana. Pesan pertama yang dikirimkan hanya berbunyi, "Halo." Namun saat tombol kirim ditekan, seluruh laboratorium bergetar hebat. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, hampir seperti dialiri listrik statis. Saat peneliti utama, Dr. Aris, melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Langit yang tadinya berwarna biru cerah, kini memiliki semburat ungu yang aneh. Pohon-pohon di taman kantor kini memiliki bentuk daun yang berbeda sama sekali dari sebelumnya. Teman sekantornya yang tadi pagi memakai kemeja merah, kini memakai seragam militer biru. Perubahan ini terjadi seketika, seolah-olah realitas telah ditulis ulang dalam sekejap mata. Pesan sederhana itu telah menggeser sejarah bumi sejauh beberapa derajat. Meskipun menyadari bahayanya, rasa penasaran manusia jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Beberapa pihak mulai mencoba menggunakan teknologi ini untuk keuntungan pribadi, mengirim saran investasi kepada diri mereka di dimensi lain. Mereka berpikir bahwa dengan memperkaya diri di dimensi lain, mereka akan mendapatkan imbalan di sini. Namun, setiap kali pesan terkirim, garis waktu saat ini mengalami distorsi yang semakin parah. Gedung-gedung pencakar langit tiba-tiba hilang dan digantikan oleh hutan belantara. Teknologi canggih yang mereka pegang mulai berkedip-kedip, menandakan ketidakstabilan realitas yang makin memuncak. Dampaknya mulai terasa secara global, di mana sejarah dunia mulai berubah secara acak, tanpa ada yang bisa mengontrolnya. Perang yang seharusnya tidak pernah terjadi, tiba-tiba pecah di perbatasan negara yang sebelumnya damai. Bahasa-bahasa baru bermunculan dalam semalam, menggantikan bahasa yang telah digunakan selama berabad-abad. Orang-orang mulai terbangun dengan ingatan yang bertentangan dengan kenyataan fisik di sekitar mereka. Kekacauan identitas massal melanda seluruh planet karena tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Garis waktu kini menjadi benang yang kusut dan sulit untuk diurai kembali. Di tengah kekacauan ini, sebuah pesan masuk dari dimensi yang jauh lebih maju daripada dimensi kita. Pesan itu berisi peringatan keras bahwa setiap interaksi antar dimensi adalah sebuah tindakan bunuh diri kolektif. Mereka menjelaskan bahwa dimensi-dimensi ini sebenarnya saling menopang satu sama lain, seperti kartu-kartu yang disusun tegak. Jika satu kartu ditarik atau diubah posisinya, seluruh struktur akan runtuh menjadi ketiadaan. Mereka memohon kepada kita untuk segera menghancurkan perangkat tersebut sebelum terlambat. Namun, pesan itu justru memicu perdebatan sengit di antara para penguasa dunia. Seorang ilmuwan muda nekat mencoba mengirimkan pesan penutup untuk menghentikan semua transmisi selamanya. Ia merancang kode enkripsi yang diharapkan dapat mengunci gerbang dimensi tersebut secara permanen. Jarinya gemetar saat mendekati tombol eksekusi di layar komputer yang mulai retak karena distorsi ruang. Ia tahu bahwa tindakan ini bisa menghapus keberadaannya sendiri dari sejarah manusia. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba menyelamatkan sisa-sisa realitas yang masih ada.
Di sekelilingnya, dinding laboratorium mulai memudar dan menjadi transparan. Saat perintah lockdown dikirimkan, terjadi ledakan cahaya putih yang menyilaukan di seluruh dunia. Waktu terasa berhenti berputar, dan gravitasi seolah-olah menghilang untuk beberapa detik yang terasa selamanya. Semua orang merasakan sensasi ditarik melalui lubang sempit yang sangat panjang dan gelap. Suara-suara dari ribuan dimensi terdengar berteriak secara bersamaan dalam pikiran setiap manusia. Realitas hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menyatu kembali dalam bentuk yang sama sekali baru. Keheningan total menyelimuti segalanya setelah badai dimensi itu mereda. Ketika cahaya memudar, dunia tampak kembali normal, namun dengan perbedaan yang sangat fundamental. Tidak ada lagi jejak teknologi komunikasi dimensi tersebut dimanapun di permukaan bumi. Semua catatan, laboratorium, dan perangkat keras telah lenyap, seolah-olah tidak pernah diciptakan. Dr. Aris terbangun di sebuah rumah yang bukan miliknya, dengan keluarga yang tidak ia kenali, namun terasa sangat akrab. Ia memiliki ingatan tentang teknologi itu, tapi tidak ada satupun bukti fisik yang tersisa. Dunia telah terreset ke sebuah garis waktu yang stabil, namun sangat asing. Perlahan, orang-orang mulai menyadari bahwa matahari kini terbit sedikit lebih lambat dari biasanya. Bulan memiliki 2 satelit kecil yang mengorbit di sekitarnya. Pemandangan yang dianggap normal oleh semua orang, kecuali segelintir orang. Musik yang populer di radio memiliki melodi yang belum pernah didengar, namun liriknya terasa seperti doa kuno. Manusia hidup dalam harmoni yang aneh, seolah-olah mereka telah diprogram untuk tidak lagi bertanya tentang masa lalu. Namun, di balik kedamaian itu, ada rasa hampa yang menghantui setiap individu. Sesuatu yang sangat berharga telah hilang dalam proses perbaikan garis waktu tersebut. Kadang-kadang, saat malam sangat sunyi, orang-orang masih mendengar bisikan sayup-sayup di telinga mereka. Itu adalah sisa-sisa pesan dari dimensi lain yang masih terjebak dalam lipatan ruang waktu yang belum tertutup sempurna. Bisikan itu mengingatkan mereka akan diri mereka yang lain, yang mungkin hidup lebih bahagia atau lebih menderita. Fenomena ini disebut sebagai the echo atau gema, sebuah pengingat bahwa realitas kita hanyalah satu dari jutaan kemungkinan. Tidak ada yang berani menjawab bisikan itu, karena takut memicu bencana yang sama lagi. Kita belajar untuk hidup dengan hantu-hantu dari diri kita sendiri. Teknologi komunikasi dimensi paralel mengajarkan kita bahwa beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup. Keinginan manusia untuk melampaui batas seringkali membawa konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh akal sehat. Kini, kita hanya bisa menghargai garis waktu yang kita miliki sekarang, betapapun anehnya itu. Setiap keputusan yang kita buat adalah pesan bagi masa depan kita sendiri tanpa perlu mengirimnya lewat mesin. Hargailah setiap detik kehidupan Anda, karena Anda tidak pernah tahu kapan realitas akan berubah lagi. Inilah akhir dari perjalanan kita melintasi batas-batas dimensi yang tak terhingga. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa tentang teknologi dimensi paralel ini sampai selesai. Apakah Anda akan berani mengirim pesan jika memiliki kesempatan tersebut? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat ingin tahu jawaban Anda. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukai konten bergenre fiksi ilmiah seperti ini. Pastikan untuk subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri teknologi dan alam semesta setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah waspada terhadap realitas Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.